Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita. Kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, sehingga kita bisa berharap Allah akan menambah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita di kemudian hari, sehingga dari waktu ke waktu insya Allah kita akan selalu bisa menjalani hidup ini dengan benar, dengan baik, dengan tepat, sehingga langkah-langkah kita pun akan menjadi langkah-langkah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu saya berbicara tentang bagaimana orang sekarang ini terjebak pada budaya instan. Maunya semua serba cepat, sehingga pada saatnya orang tidak mau berproses dengan proses yang cenderung lambat, dan bahkan tidak sabar untuk segera mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, dari sini kemudian saya mencoba menelaah sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya, yaitu pada ayat 37. Pada ayat 37 surah Al-Anbiya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia itu telah dijadikan oleh Allah punya tabiat tergesa-gesa, dan kelak, ini pernyataan Allah, akan kuperlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkan dengan segera. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketergesan itulah tindakan yang bisa terjadi pada siapapun, dan secara umum dampak aktifnya seringkali tidak hanya bisa dirasakan oleh orang yang memiliki tindakan atau sikap itu, tetapi juga sangat mungkin bisa dialami oleh orang lain yang berinteraksi dengannya. Contoh, ada orang yang tergesa-gesa melakukan tindakan tertentu dalam menolong orang lain. Dia sendiri akan kecewa karena pertolongannya kepada orang lain itu ternyata tidak optimal. Orang yang ditolong pun juga mendapatkan dampak negatif karena ketergesa-gesaan orang yang menolongnya. Satu contoh misalnya, ada orang yang terkena musibah. Apakah musibah itu banjir, tanah longsor, kebakaran, atau musibah apapun yang terjadi di masyarakat. Nah, karena orang itu tergesa-gesa untuk menolong, maka dia dengan cepat bertindak untuk menolong orang yang terkena musibah itu tanpa bertanya apa sesungguhnya yang dibutuhkan orang itu dan seharusnya seperti apa pertolongan yang dibutuhkan orang itu. Sehingga begitu dia menolong, persepsi yang dia bangun salah, dan pada saatnya dia menyesal ketika menolong orang yang ditolongnya itu karena pertolongannya sia-sia atau minimal tidak tepat. Nah, orang yang ditolong pun juga merasa tidak nyaman karena dia tidak berharap mendapatkan pertolongan seperti yang dilakukan oleh orang yang menolong. Contoh konkretnya begini. Ada orang yang terkena dampak banjir, kemudian kita ungsikan tanpa kita bertanya apakah ada barang-barang yang perlu diambil atau diselamatkan. Begitu diungsikan di tempat pengungsian, baru yang ditolong itu ingat ada barang-barang penting yang belum diambil di rumahnya. Akhirnya apa?
dia merasa tidak nyaman dengan kehadirannya di tempat pengungsian itu. Karena apa? Ada barang-barangnya tertinggal. Nah, yang menolong pun menyesal kenapa harus menolong tergesa-gesa. Nah, ketika kemudian dia berinisiatif untuk mengambil barang-barang yang tertinggal setelah banjirnya itu reda, surut, ternyata barang-barangnya itu hilang diterjang air. Nah, itulah yang saya gambarkan ketika saya berbicara dengan banyak orang. Jangan tergesa-gesa melakukan sesuatu, sebab sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa dengan ketergesa-gesaan itu seringkali membuat kita menyesal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah menyatakan bahwa manusia itu telah dijadikan punya tergesa-gesa untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu, disinilah orang-orang yang beriman harus berpikir. Seringkali orang-orang yang beriman itu mengharap pahala yang cepat dia dapatkan dengan amal solehnya, dan pada saatnya berharap juga agar orang-orang yang menjadi musuhnya, apakah itu orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mendapatkan hukuman dari Allah karena mereka mengganggu diri mereka, diri orang-orang yang beriman itu untuk beramal soleh. Sementara orang-orang kafir itu tergesa-gesa untuk mengharapkan datangnya sesuatu yang diharapkan, dan pada saatnya dia melakukan tindakan yang mengingkari, yang menyalahi aturan Allah. Bahkan ketika ada azab dari Allah yang datang, dia tidak pernah menganggap bahwa itu adalah akibat dari perbuatannya, bahkan mengaitkan dengan sebab yang dia nalar. Sehingga ada pernyataan, kalau ada azab Allah jangan hubungkan dengan kemaksiatan yang dilakukan orang. Tidak ada hubungannya. Masa ada azab untuk kaum Lut terkait dengan perilaku maksiat yang disebut dengan perilaku sodomi? Nggak ada hubungannya. Kalau sodomi itu mengakibatkan azab Allah seperti kaum Lut, nah saat ini mestinya azab yang seperti itu sudah datang di negeri kita, karena fenomena sodomi itu sudah juga terjadi di negeri kita. Demikian juga musibah banjir yang terjadi pada masa kerisalahan atau kerasulan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sebagai nabi waktu itu dianggap diperlakukan kurang baik oleh umatnya karena umatnya ada yang tidak taat. Sebagai akibat dari ketidaktaatan kaum Nuh itu, Allah menimpakan bencana yang namanya musibah banjir. Lalu dikaitkan musibah banjir itu dengan keingkaran orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, seringkali orang mengatakan tidak ada hubungannya banjir itu dengan kemaksiatan yang dilakukan orang. Sebab kalau banjir itu terjadi sebagai akibat dari kemaksiatan yang dilakukan orang, seperti kemaksiatan di zaman Nuh, sekarang sudah terjadi banjir berkali-kali. Tapi banjir itu terjadi karena ulah manusia yang secara kasat mata atau secara nalar bisa kita pahami. Demikian juga musibah yang terjadi di kalangan kita, di antara kita, di negeri kita misalnya. Sekarang ini ada musibah yang namanya pandemi atau wabah, atau disebut dengan wabah yang mendunia, yang namanya wabah yang terkait dengan gejala adanya virus corona. Nah, apakah wabah yang disebut sebagai musibah itu terkait dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia? Ya, para ilmuwan yang berpikir rasional mengatakan nggak ada hubungannya. Virus itu akan ada di mana-mana dan tidak penting maksiat atau tidak. Buktinya orang-orang yang beragama Islam pun juga terkena virus itu. Nah, ini perkataan mereka. Terlepas dari apakah virus itu seperti apa yang dikatakan orang sekarang ini atau tidak, ya, saya tidak perlu menjelaskan karena saya termasuk orang yang awam terhadap apa yang dinamakan virus itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kata ajal atau ketergesaan kita perlu memahami apa maknanya di dalam ayat yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 37 itu. Para ahli tafsir, para mufassir berselisih pendapat tentang makna ajal, makna tergesa-gesaan yang terdapat di dalam ayat itu. Nah, di antara pendapat-pendapat itu adalah ketergesa-gesaan itu adalah tabiat manusia. Inilah pendapat yang rajih, yang paling kuat.
dengan beberapa alasan yang terkait dengan ayat-ayat yang dirujuk oleh para ahli tafsir itu, yang kemudian menyimpulkan bahwa yang namanya ajal itu tergesa-gesaan yang menjadi tabiat asli manusia, dan pada saatnya kegesaan itu menjadi sesuatu yang disebut penyakit manusia. Tergesa-gesa adalah penyakit manusia, ini simpulannya. Tentu saja bukan penyakit yang bersifat fisik, penyakit yang bersifat ruhani atau non fisik. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah sabdanya bahwa ketergesa-gesaan itu berasal dari setan. Rasulullah mengatakan, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Nah, inilah yang disebut dengan sesuatu yang perlu kita pahami di dalam kaitannya dengan apa yang harus kita sikapi dengan tabiat manusia itu. Jadi ketika orang itu tergesa-gesa yang terjadi itu berasal dari bisikan setan. Oleh karena itu, sedapat mungkin kita harus menghindarinya, kecuali pada persoalan-persoalan yang memang kita disunnahkan untuk menyegerakan, seperti segera berbuka puasa ketika sudah masuk waktu maghrib, segera untuk menikah kalau sudah memenuhi syarat untuk menikah, segera berbuat sesuatu kalau memang waktunya sudah tepat. Tetapi menyegerakan itu bukan berarti ketergesa-gesa yang dalam bahasa Jawa disebut gerusa-gerusu atau gerusa-gerusu. Semuanya juga perlu pertimbangan. Jangan tergesa-gesa ketika berbuka, itu artinya kita bersegera, tapi bukan berarti seenaknya sendiri kita berbuka sehingga mungkin kita justru akan melakukan tindakan yang tidak tepat karena ketergesa-gesaan itu. Menikah juga begitu, perlu pertimbangan yang matang sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak hanya pertanggungjawaban horizontal kepada sesama manusia atau pada diri kita sendiri, tetapi juga pertimbangan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang menurut saya sangat menarik itu. Jadi ada orang yang membaca ayat Al-Quran dan baca hadis tentang kemungkinan orang itu harus segera menikah karena dia sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan syahwatnya itu mendorong dirinya untuk segera menikah. Karena khawatir untuk berzina, maka dia segera ingin menikah, sehingga karena keinginannya itu kemudian dia dengan pertimbangan yang kurang cermat akhirnya menikah dengan orang yang melamarnya. Begitu dia itu menikah, akhirnya dia menyesal karena dia merasa salah di dalam memilih orang yang menikah dengannya, apakah itu perempuan atau laki-laki. Demikian juga ada orang mengatakan istikharah itu penting. Iya, istikharah itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memohon pertimbangan dari Allah. Tetapi pertimbangan rasionalnya juga harus kita pakai di dalam memutuskan untuk menikah atau tidak. Nah, tentu saja pertimbangan dengan istikharah itu akan memantapkan kita. Karena apa? Petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah ketika kita beristikharah dengan doa-doa kita, ketika sholat istikharah kemudian berdengar doa-doa kita, itu mungkin saja tidak tepat untuk kita pahami karena kita sudah ingin menikah dengan segera, dengan sikap tergesa-gesa, sehingga pada saatnya kita menyesal karena kita telah memilih sesuatu secara tidak tepat. Ada orang yang usianya, misalnya seorang perempuan yang usianya sudah 25 tahun ke atas, ini kan usia-usia yang rentan ya, untuk membuat wanita itu tergesa-gesa untuk menetapkan saya harus menikah atau tidak. Nah, ketika dilamar oleh laki-laki yang mau melamarnya ya, dengan penampilan yang memukau ya, selintas dia melihat ya, dengan cara pandang yang sederhana, akhirnya dia mengatakan oke, ya setuju, padahal dia belum menelisik siapa orang yang menikahi dirinya. Demikian juga laki-laki yang menikahi wanita hanya karena dia melihat secara kasat mata wanita yang mau dinikahi itu baik, lalu dia menikahi wanita itu. Ternyata begitu dia nikahi wanita yang dia pandang baik itu, ternyata ini ketika sudah menjadi istrinya bukanlah wanita yang baik-baik menurut pertimbangan yang seharusnya dia miliki. Nah, ini yang disebut gelo tembe mburi, menyesal
setelah kita berbuat. Ya, yang namanya menyesal itu ya terjadi setelah kita berbuat. Nah, untuk tidak menyesali perbuatan kita, kita jangan tergesa-gesa. Bersegera itu penting, tapi bukan berarti bersegera itu artinya sama, identik dengan tergesa-gesa. Artinya menyegerakan diri untuk menikah, monggo silahkan. Menyegerakan diri untuk berbuka, silahkan. Menyegerakan diri untuk mengambil peluang, silahkan. Tetapi jangan tergesa-gesa, karena kita pun perlu pertimbangan yang matang untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, ada beberapa contoh ketergesa-gesaan yang akhirnya membuat orang menyesal. Dan ini yang disebut dengan tergesa-gesaan yang tercela. Ya. Al-ajalah al-madmumah namanya. Al-ajalatul madmumah, ketergesa-gesaan yang tercela. Beberapa contoh perbuatan yang mengandung ketercelaan dalam kaitannya dengan ketergesa-gesaan itu yang pertama, saya berikan contoh. Tergesa-gesa dalam berdoa dan mengatakan Allah tidak menerima doanya karena dia tidak mendapatkan sesuatu seperti apa yang diharapkan. Sehingga selalu dia mengatakan, ya Allah, aku sudah berdoa, saya benar-benar telah berdoa, tetapi kenapa kau tidak kabulkan doa-doa saya ini? Karena dia putus asa, kemudian dia berhenti untuk berdoa dan meninggalkan Allah. Ini sikap tergesa-gesa yang salah. Yang kedua, tergesa-gesa ketika melaksanakan iqamah. Setelah dikumandangkan adzan, ternyata banyak jamaah yang terlambat karena ketergesa-gesaan muadzin untuk melakukan iqamah. Ini juga tidak baik untuk salat jamaah yang memang di dalam salat jamaah itu kita perlu menunggu jamaah yang mau datang. Yang ketiga, tergesa-gesa untuk menghabiskan makanan sehingga karena makan tergesa-gesa, dalam bahasa Jawa malah keselak, tersedak. Yang keempat, tergesa-gesa dalam berbicara, tergesa-gesa dalam mengajar, tergesa-gesa dalam memberikan kuliah, tergesa-gesa dalam berceramah. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mengatakan sesuatu dengan tepat karena tergesa-gesa itu. Yang kelima, tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu dan punya keinginan untuk melihat atau menunjukkan hasilnya. Disinilah kemudian orang berpikir bahwa ilmu itu bisa digali, bisa diperoleh secara instan, sehingga ilmu yang diperolehnya itu bukan ilmu yang dalam. Karena apa? Diperoleh secara instan. Seorang mubalik ingin menjadi mubalik, maka dia kursus mubalik sehari semalam. Lalu setelah itu dia berceramah kemana-mana. Ternyata ilmu yang dia dapatkan itu belum memadai untuk diceramahkan dan pada saatnya cenderung salah. Yang keenam, tergesa-gesa di dalam memberikan fatwa atau menjawab pertanyaan. Ini juga bisa merepotkan. Kalau kita bicara fatwa, berfatwa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, sedapat mungkin seseorang atau sekelompok orang yang akan berfatwa benar-benar mempertimbangkan permasalahan yang mau difatwakan itu apa. Pertimbangkan dengan matang, lalu fahami betul metodologinya. Sampai kemudian dia bisa memberi fatwa yang tepat karena dia tahu dasar-dasar yang harus dia dapatkan, dia gunakan untuk berfatwa. Sehingga ketika dia memang tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk berfatwa, jangan dipaksa untuk menjawab, jangan memaksakan diri untuk menjawab. Seringkali permasalahan yang ditanyakan itu karena tidak difahami secara tepat, lalu dijawab dengan jawaban yang tidak tepat juga. Karena apa? Tidak teliti di dalam mendiskusikan sesuatu yang menjadi permasalahan itu, sehingga dia memberi fatwa yang tidak tepat untuk orang yang bertanya. Maka dikatakan fas'alu ahlal dzikr, itu adalah sebuah perintah supaya kita itu berfatwa untuk kemudian fatwa kita itu bisa ditanggungjawabkan. Maka orang yang memang kompeten untuk memberi fatwa itu pun juga harus hati-hati di dalam memberikan fatwa, apalagi ketika orang itu tidak mampu berfatwa, jangan memaksakan diri. Imam Malik bahkan mengatakan begini, tergesa-gesa di dalam berfatwa itu sebuah kebodohan dan sebuah tindakan yang tercela. Ulama-ulama yang lain, misalnya Abu Husain al-Asadi mengatakan, sesungguhnya salah satu dari kalian telah berani berfatwa pada suatu permasalahan yang jika permasalahan itu dihadapkan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi Umar itu menjadi rujukan, maka dia akan mengumpulkan ahlul badr. Artinya apa? Umar akan minta pertimbangan orang-orang yang dianggap kompeten. Abu Usman al-Haddad misalnya mengatakan, barang siapa yang tidak tergesa-gesa dan memastikan kebenaran, maka dia mendapatkan kebenaran yang tidak akan didapat oleh sahibul badiha, orang-orang yang menjawab dengan cepat dan spontan.
Jadi fatwa itu pun harus dipertimbangkan. Meskipun kita itu kompeten dan kita berkumpul dengan orang-orang yang kompeten, ketika mau fatwa harus cermat, fahami persoalannya dan fahami metodologinya sampai pada suatu saat kita tahu betul bagaimana seharusnya berfatwa dengan sumber-sumber yang valid untuk bisa berfatwa dengan fatwa yang tepat, sehingga fatwa kita itu menjadi fatwa yang bisa kita pertanggungjawabkan. Secara keilmuan bisa kita pertanggungjawabkan, dan tentu saja pertanggungjawaban yang berat itu adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatwa apapun itu. Ya. Kita tidak usah menyinggung tentang persoalan COVID-19 ini. Banyak fatwa tentang masalah itu dan banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, ini mana yang harus saya pakai? Karena dalam banyak hal fatwa-fatwa tentang COVID-19 itu bisa juga dipertanyakan keabsahannya, karena seringkali kita kalau mau cermat itu melihat sejumlah fatwa yang diberikan itu tidak terlalu valid, tidak terlalu sahih, tidak bisa dikatakan betul-betul sahih. Karena apa? Didasarkan misalnya pada data yang tidak valid dan tidak reliable. Metodologinya masih juga bisa dipertanyakan. Sumber-sumber pengambilan dalilnya itu kadang-kadang juga tidak tepat, sehingga dalam banyak hal orang tidak taat terhadap fatwa yang diberikan oleh ulama atau sejumlah ulama yang diharapkan fatwa itu akan bisa menjadi panduan bagi umat Islam. Misalnya, kita tidak usah menyebut fatwa apa dan fatwa yang mana, tetapi fatwa itu menjadi seringkali tidak digubris oleh orang hanya karena mungkin kan dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga permasalahan sesungguhnya belum dipahami dengan benar, dan bahkan kemudian metodologinya itu tidak tepat. Meskipun para ulama itu tahu dalilnya, tetapi penggunaan dalilnya seringkali salah, dan bahkan kemudian simpulan-simpulan yang dibuat pun masih bisa dipertanyakan keabsahannya. Mari kita teruskan. Yang ketujuh, tergesa-gesa di dalam berdakwah. Seringkali orang itu berdakwah dalam rangka untuk mengajak orang dengan tergesa-gesa, tetapi malah justru dampaknya buruk. Karena apa? Yang didakwai tidak mau mengikuti dakwahnya. Dakwah itu butuh kesabaran yang tinggi. Mengubah orang itu tidak mudah. Pada awalnya memang kita itu sulit untuk berkomunikasi dengan orang yang menolak apa yang mau kita sampaikan. Tetapi kalau kita bersabar, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang terima. Dakwah itu memerlukan di samping ilmu juga kesabaran untuk menyampaikan ilmu yang kita berikan kepada orang, sehingga orang itu bisa menerima dakwah kita, dan perubahan yang terjadi pada orang yang kita dakwah itu pun akan signifikan dengan apa yang kita lakukan. Yang kedelapan, kita ini kadang-kadang melihat ada orang-orang yang tergesa di dalam melakukan takfir, mengafirkan orang, memfasikkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, menyatakan orang itu sesat, melaknat orang lain, padahal kita tidak tahu persis. Masalah-masalah itu adalah masalah yang kadang-kadang justru menjadi besar. Karena apa? Orang dengan tergesa-gesa memvonis orang lain, terutama dalam soal takfir, mengafirkan orang. Orang yang kemudian tampil dengan tampilan keislaman yang tidak standar menurut kita, lalu kita kafir-kafirkan. Nah, kan disitulah Rasulullah mengingatkan kepada kita, ayyuma rajulin qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Lelaki mana saja yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, ini peringatan. Lelaki mana saja, siapapun orangnya yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir, maka perkataan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Mungkin orang yang dituduh itu memang betul-betul kafir, atau justru dia yang salah, dia justru lebih kafir daripada orang yang dituduh. Begitu juga ketika kita mau melaknat orang lain, jangan sampai kita melaknat orang lain dengan laknat yang kadang-kadang justru akan kembali menjadi sesuatu yang bermudarat pada diri orang yang dilaknat atau kita sendiri. Ada orang yang menjuluki seseorang dengan julukan-julukan tertentu untuk menertawakan atau melecehkan, dan pada saatnya kemudian ternyata apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang salah. Nah, ini yang seringkali terjadi pada diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Nabi tidak pernah mengajari umatnya untuk melaknat orang. Karena itu beliau tidak menerima permintaan para sahabat-sahabat yang pernah dengan tergesa-gesa meminta kepada Nabi untuk mendoakan kejelekan orang-orang yang dianggap musyrik. Ini ada satu kisah. Qila ya Rasulullah ut'alal musyrikin qala inni lam ub'at la'anan wa innama bu'ithu rahmatan.
Rasulullah itu pernah diminta oleh salah seorang sahabat berdoa, "Ya Rasulullah, berdoalah untuk kebinasaan orang-orang musyrik." Dengan permintaan itu Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya saya tidak diutus untuk menjadi pelaknat, tetapi saya diutus untuk menjadi rahmat." Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terakhir ingin saya sampaikan, apa akibat dari ketergesa-gesaan yang mungkin kita miliki? Sikap tergesa-gesa itu akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, banyak ulama yang mengatakan ada 4 hal yang memiliki buah, yaitu tergesa-gesa, kagum pada diri sendiri, keras kepala, dan tamak. Buah dari tergesa-gesa adalah penyesalan. Buah dari kagum pada diri sendiri adalah benci orang lain. Buah dari keras kepala adalah kebingungan. Buah dari ketamakan adalah kemiskinan. Kalau orang itu tamak, bisa jadi miskin. Kalau orang keras kepala, bisa jadi bingung. Kalau orang itu ujub, dia akan banyak dibenci orang. Dan ketika orang tergesa-gesa, dia akan menyesal di kemudian hari. Nah, apa kemudian obatnya agar penyakit tergesa-gesa itu bisa kita obati dengan baik? Kata kuncinya adalah sabar dan tenang. Itu yang disebut dengan hilm. Orang yang punya sikap hilm itu dia akan tenang untuk menghadapi semua persoalan dan tidak tergesa-gesa untuk melakukan tindakan, karena dia akan berpikir dampak dari perbuatan yang akan dia lakukan. Rasulullah menyatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hulum bittahallum wa yataharral khaira ya'tihi wa may yatawaqqa asyarra yaqah." Jadi dikatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan proses belajar. Wa innamal khuluma bittahallum. Dan sesungguhnya khilm, ketenangan dan kesabaran itu didapatkan dengan berlatih diri. Wa man yataharral khaira yu'tihi. Siapapun yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan itu. Wa may yatawaqqa asyarra yuqah. Dan siapapun yang berusaha untuk menghindari keburukan, niscaya dia akan terhindar dari keburukan. Itu adalah nasihat Rasulullah. Jadi berproseslah untuk mendapatkan ilmu dengan belajar dengan sebaik-baiknya. Berproses dengan baik dan sabar untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang lembut, tenang, sabar, jadilah orang yang membiasakan diri untuk berlatih menjadi orang yang bersikap lembut dan penuh kesabaran. Dan kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, berproseslah untuk mendapatkan kebaikan itu dengan sabar. Dan ketika kita ingin menghindari keburukan, kita pun juga harus bersabar dengan cara yang tidak tergesa-gesa untuk mendapatkannya. Nah, inilah yang seringkali dinasihatkan oleh para ulama supaya kita terhindar dari ketergesa-gesaan. Hilm itu kata kunci. Jadilah orang yang tenang dan penuh kesabaran, yang insya Allah akan menghindarkan kita dari setiap ketergesa-gesaan yang akan terjadi pada ketika kita memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bahkan bermusyawarahlah pada semua yang bisa kita musyawarahkan kepada orang yang lebih mengerti, supaya tindakan yang akan kita lakukan itu akan menjadi tindakan yang bisa kita pertanggungjawabkan, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi simpulan pentingnya, tergesa-gesa itu adalah sesuatu tabiat yang buruk dari manusia yang harus kita hindari, kecuali pada perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat, bukan dengan tergesa-gesa dalam arti gerusa-gerusu, tetapi dengan menyegerakan sesuatu yang mau kita lakukan. Karena tergesa-gesa itu berasal dari setan, maka jadilah orang yang suka menghindari atau punya keinginan kuat untuk menghindari ketergesa-gesaan, karena setiap kita itu melakukan tindakan dengan tergesa-gesa, di kemudian hari kita akan menyesal. Orang yang ingin menjauhkan diri dari penyakit ketergesa-gesaan ini memang harus punya ketenangan dan kesabaran, atau melatih dirinya untuk bisa bersikap tenang dan sabar di dalam melakukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.